Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Android TV Bengkulu. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya dari kru dan tim Android TV Bengkulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Livia adalah produk sabun kecantikan yang biasa digunakan oleh kaum perempuan, namun bisa juga digunakan oleh kaum laki-laki. Oke, banyak sekali pertanyaan dari para penonton, para subscriber Android TV Bengkulu mengenai, Bang, bagaimana teknik atau cara mendapatkan endorsement? Livia adalah produk sabun kecantikan yang biasa digunakan oleh kaum perempuan, namun bisa juga digunakan oleh kaum laki-laki. Kali ini jumpa kita akan membahas tentang bagaimana trik dan tips untuk mendapatkan endorsement. Endorsement itu ya lebih dikenal dengan ya konten iklan, baik dari produk, jasa, ataupun bahkan lembaga-lembaga pemerintahan atau pribadi. Saya akan berbagi informasi itu sedikit mengenai pengalaman dari Android TV dalam mendapatkan endorsement tersebut. Namun sebelumnya, sebelum kita lanjutkan video ini, sekali lagi jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel Android TV Bengkulu. Ini caranya bagi pendatang baru, mengklik tombol subscribe dan loncengnya, kemudian like, share, membagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Semoga dengan harapan video ini bermanfaat bagi teman-teman kita yang lainnya. Kemudian bertanya, menyampaikan informasi lainnya dengan menuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Livia adalah produk sabun kecantikan yang biasa digunakan oleh kaum perempuan, namun bisa juga digunakan oleh kaum laki-laki. Sebagaimana kita ketahui, endorsement itu adalah salah satu pendapatan seorang konten kreator selain dari pendapatan di Google AdSense. Nah, kalau Google AdSense itu adalah pendapatan seorang konten kreator, terutama YouTuber, yang sifatnya pembayaran gajiannya bulanan. Jadi setiap tanggal 12 itu masuk ke rekening AdSense, kemudian di tanggal 22 langsung masuk ke pembayaran langsung ke rekening bank masing-masing dari si konten kreator. Nah, itu kalau Google AdSense. Nah, Google AdSense itu pendapatan kita tergantung dari jumlah konten yang kita produksi, kemudian dikaitkan dengan jumlah iklan yang ditempelkan oleh pihak YouTube di konten kita. Jadi kan kalau di konten itu masing-masing konten itu beragam jumlah iklan yang ditempelkan. Bisa lebih dari 6, bisa juga hanya beberapa saja, bisa hanya 2, ataupun penempatannya bisa di awal video, di tengah video, atau di jeda-jeda konten, di jeda materi pada konten tersebut, atau juga ada di akhir video. Atau hanya ada di awal video saja, ataupun di akhir video saja. Nah, artinya beragam sesuai dengan kelayakan dari konten yang kita buat. Lalu kemudian pihak YouTube yang lebih berwenang untuk memberikan video maksudnya iklan tersebut di konten kita. Nah, lain halnya dengan endorsement. Endorsement ini adalah pendapatan seorang konten kreator selain dari AdSense, artinya pendapatan offline-nya. Nah, beberapa cara untuk meraih atau untuk mendapatkan endorsement itu, yang pertama kita harus memiliki pelanggan yang lebih dari standar lah. Nah, kalau kita mau mendapatkan endorsement, tentunya kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Karena apa? Karena konsumen akan melihat kelayakan dari sebuah channel YouTube untuk dititipkan jasa pengiklannya ketika pelanggannya sudah banyak. Nah, kalau Android TV Bengkulu hampir
hari ini hampir 60.000 ya, sudah 59.500, jadi 500 subscriber lagi mencapai 60.000. Jadi mudah-mudahan di bulan ini atau 2 bulan ke depan lah kita sudah 100.000 ya, karena dengan 100.000 itu para penonton atau para subscriber lebih percaya untuk endorse ke konten kita. Karena apa? Yang pertama itu kalau 100.000 itu kita sudah mendapatkan penghargaan dari YouTube, yaitu penghargaan tingkat 1, yaitu Silver Play Button. Nah, itu kalau kita sudah Silver Play Button, kita sudah lebih dipercaya. Tetapi di bawah itu juga banyak, seperti halnya Android TV, sudah dipercaya beberapa endorsement untuk beriklan di Android TV Bengkulu. Karena kita sudah memiliki pelanggan yang lumayan besar ya, teman-teman semuanya. Itu yang pertama. Artinya jumlah pelanggan itu akan dilihat oleh penonton atau oleh si pengiklan kita. Ya. Jadi banyak-banyaklah untuk memberikan promosi atau berpromosi terhadap channel teman-teman agar pelanggannya lebih banyak lagi. Livia adalah produk sabun kecantikan yang biasa digunakan oleh kaum perempuan, namun bisa juga digunakan oleh kaum laki-laki. Kemudian yang kedua, masing-masing video kita kira-kira ditonton banyak orang nggak? Nah, gitu. Jadi kalau masing-masing video kita walaupun subscriber kita banyak, tapi kalau masih 50, 20, 30 atau rata-rata setiap video kita hanya 10, 20, 30, itu kan tidak mungkin orang akan endorse ke channel kita. Tetapi kalau udah 1.000, 2.000, bahkan puluhan ribu, ya minimal 5.000, 1.000 lah. Jadi artinya dengan 1.000 itu sudah banyak orang yang melihat konten kita. Nah, itu menjadi dasar penilaian orang yang akan melakukan endorse ke channel kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman, adalah kualitas dari video yang kita upload atau yang kita buat di channel kita. Kualitasnya yang pertama banyak sekali kualitas. Kualitas itu terdiri dari kualitas editing, jadi tingkat profesional dari editing kita seperti apa, itu akan menjadi penilaian. Kemudian yang kedua kualitas suara, ya, suaranya apakah bising, banyak noise-nya, artinya suara-suara sekitar terdengar dengan jelas, kalah antara suara tidak fokus gitu, suara si objek informasi yang kita berikan di konten itu sehingga tidak tersampaikan dengan baik. Atau kualitas yang ketiga adalah kualitas video, ya. Videonya apakah blur atau kualitasnya HD, ya, high definition, ya, jadi resolusinya bagus, ya, bersih. Dan kualitas yang berikutnya dari pengaturan efek-efek yang diberikan. Artinya di situ terkait dengan editing. Nah, artinya editing ini menjadi faktor utama orang melihat konten kita. Menjadi faktor penilai mereka bahwa seorang konten kreator dilihat dari proses editingnya. Ini adalah profesional atau masih pemula atau seperti apa. Jadi faktor-faktor itu yang menjadi pertimbangan dari seorang pengiklan yang dititipkan atau pengiklan yang dipercayakan kepada seorang konten kreator. Nah, kemudian kalau suara, kualitas suara sangat penting. Artinya suara, teman-teman harus menambahkan perangkat tambahan seperti halnya audio mic, ya. Mic audio, ya, mic recorder. Jadi ketika menyampaikan satu konten itu teman-teman tidak mengandalkan suara pada aplikasi recording kamera, tetapi teman-teman harus memiliki mix eksternal tambahan, baik dengan menggunakan clip on ataupun yang lebih bagus lagi menggunakan audio recording mixer atau sound card. Nah, jadi itu adalah salah satu perangkat audio recording yang bisa teman-teman gunakan dalam rangka mendukung kualitas suara yang teman-teman buat gitu. Itu menjadi penilai. Kemudian
Salah satunya juga konten yang teman-teman buat itu dilengkapi dengan informasi berupa teks, kemudian logo-logo tertentu sehingga tampilannya emang benar-benar profesional. Itu menjadi faktor penilai. Nah, mungkin itu saja yang kami lakukan di Android TV, sehingga ya sebenarnya kami hanya berkarya dengan kepuasan hasil yang kami tampilkan di Android TV Bengkulu, tidak menjadi target agar orang melakukan endorse sebenarnya pada awalnya, tetapi hanya kita mengukur kepuasan kita untuk melakukan proses editing lalu kita upload. Tapi ternyata para penonton melihat itu sebuah proses yang katanya lumayan profesional. Nah, dan satu yang pernah kami terima informasi dari penonton, kalau saya jujur aja beberapa konten-konten itu hanya menggunakan satu kamera. Jadi jarang saya pakai. Memang ada juga beberapa konten yang lebih dari satu kamera, tetapi kebanyakan saya hanya menggunakan satu kamera. Tetapi kok sepertinya banyak gitu. Sepertinya banyak kamera, kayaknya 2 atau 3 kamera. Nah, itu adalah proses editing yang saya lakukan, yang kami lakukan, proses editing. Jadi hanya satu kamera seakan-akan kita menggunakan banyak perangkat kamera. Itu. Hanya sederhana, kita menampilkan konten yang terbaik. Dengan demikian, pasti kalau kita menampilkan konten terbaik, penonton kita insya Allah banyak. Selain dari kualitas isi, artinya materi, pokok bahasan yang disajikan di dalam konten tersebut memang bermanfaat. Itu. Tidak begitu banyak ya. Yang penting berkualitas, beberapa tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, beberapa pengalaman endorsement yang Android TV lakukan, kayaknya dimulai dari lebih kurang 20.000 subscriber ya. Itu pertama sekali ada seorang ketua pimpinan yayasan pengajian lagi ya, yayasan pengajian yang beliau itu punya satu komunitas, namanya Komunitas Anti Narkotika Provinsi Bengkulu. Nah, artinya pada waktu itu saya mendapatkan WhatsApp, WA, mohon dibantu Android TV untuk ketemu nanti gitu. Akhirnya saya datang ke tempat tersebut, Komunitas Anti Narkotika tersebut, dan beliau menginginkan untuk kerjasama peliputan acara pelantikan kepengurusan di salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Nah, saya tidak tahu kenapa mereka kok menginginkan Android TV yang melakukan recording terhadap kegiatan mereka. Jadi, satu yang membuat kami bangga yang sebenarnya sebelumnya tidak kami ketahui. Sebelumnya kami tidak mengetahui itu hanya karena memang niat kita bukan untuk menampilkan, bukan untuk sesuatu yang lain-lain, tetapi kepuasan. Nah, satu yang kami merasa bangga, mereka katanya senang dengan hasil audio yang ditampilkan oleh Android TV. Katanya audionya jelas, kalian itu pakai apa gitu ya. Sementara TV aja pernah kami dengan salah satu TV lokal, audionya tidak begitu jelas pada saat acara. Tapi kok yang ada di Android TV itu jelas gitu ya. Oke, nah jadi saya jelaskan ya memang kita menggunakan soundcard, dan kalau kita resmi diminta untuk melakukan rekaman dalam proses acara tersebut, kita harus bekerja sama dengan panitia, dan audio soundcard kita sambungkan ke audio dari acara tersebut sehingga full seluruh audio yang digunakan pada kegiatan tersebut masuk ke dalam sistem rekamannya Android TV. Nah, itu yang kami lakukan. Oke, nah ini salah satu contoh teman-teman endorsement kami dari Gerakan Indonesia Anti Narkotika. Ini kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Android TV di rumah, hari ini kita akan menyaksikan acara penyerahan surat keputusan dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Indonesia Anti Narkotika untuk kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bengkulu Tengah.
Nanti beberapa saat lagi kita akan menyaksikan acara penyerahan surat keputusan ini, dan nanti langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Indonesia Anti Narkotika atau GIAN, yaitu Bapak Haji Imam Syafi'i. Saksikan Android TV Bengkulu dan kita ke acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sore ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta kita bisa berkumpul di Sekretariat GIAN Gerakan Indonesia Anti Narkoba Provinsi Bengkulu, tepatan di Jalan Danau, Dendam, Kota Bengkulu. Selanjutnya, acara ini adalah acara DPW mewakili DPP untuk DPD GIAN Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun urutan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan pertama, sambutan Deputi Pemberantasan yang disampaikan oleh Bapak AKP Abson. Yang kedua sambutan Ketua DPW GIAN Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Imam Syafi'i. Dilanjutkan pembacaan SK DPD Kabupaten Bengkulu Tengah dan sekaligus penyerahan KTA, dan yang acara terakhir doa yang akan disampaikan Bapak Haji Komarudin SE. Demikianlah sambutan. Yang pertama kali marilah kita buka sama-sama membaca lafal Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan pertama yang akan disampaikan Bapak Kepala Deputi Pemberantasan, yaitu Nah, itu sekilas contoh atau bukti liputan kami di saat acara penyerahan SK kepengurusan dari Gerakan Indonesia Anti Narkotika Kabupaten Bengkulu Tengah di bawah pimpinan dari Kiai Haji Imam Syafi'i. Kemudian berikutnya sama seperti halnya di Gerakan Indonesia Anti Narkotika, saya ditelepon lagi, tetapi ini sebenarnya saya kenal dengan orang yang bersangkutan itu. Beliau adalah seorang guru ya, yang memiliki pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM yang diberi nama PKBM Sogolangit, yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Bengkulu. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Nasional. Jadi beliau itu ada PKBM Sogolangit, namanya Bang Surya. Beliau menghubungi saya, besok ada acara nih dari Diknas tentang penyuluhan program kecakapan kerja yang ada di PKBM tersebut. Bisa nggak nih dibantu untuk promo kegiatan tersebut? Karena saya lihat itu konten, ada salah satu konten itu enak banget dengarnya, suaranya jelas, seakan-akan itu katanya, pokoknya ya sama halnya seperti Kiai Haji Imam Syafi'i sebelumnya menghubungi saya. Akhirnya saya datangi Pak Suryanto, lalu berkoordinasi, dan keesokan harinya saya lakukan hal yang sama, dan ini hasilnya bisa kita cek ringkasan berikut ini. Dan kepada Bapak dari Dinas dan Ibu dari mitra kita, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk masuk ke ruangan. Susunan acara pendidikan kecakapan kinerja PKBM Sogolangit tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid Pautni Diknas Kota Bengkulu, yang terhormat Bapak Ketua PKBM Sogolangit, yang terhormat Bapak Ibu LKP Boneta,
yang terhormat Bapak Ibu LKP Pelita Kasih, yang terhormat seluruh tutor PKBM Songgolangit. Nah, itu kegiatan sosialisasi dari PKBM Songgolangit, teman-teman. Jadi kami mengutamakan audio salah satu yang kami sajikan. Selain dari itu, juga dalam kegiatan tersebut seluruh rangkaian-rangkaian acara kami tampilkan sesuai dengan permintaan dari klien kami. Kemudian disertakan informasi-informasi berupa teks atau hal-hal lain yang diinginkan oleh pihak klien kami. Itu yang kedua, pengalaman endorsement kami yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada salah satu produk dari apa ya? K-Link, ya, kacamata K-Ion Nano. Tetapi lokasi dari si agent K-Ion Nano ini adalah di Kota Tais, Kabupaten Seluma, masih dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Beliau menginginkan untuk melakukan iklan di Android TV Bengkulu terhadap produknya K-Ion Nano. Jadi K-Ion Nano ini salah satu produk kacamata. Beliau datang ke Bengkulu, nemuin saya, ingin beriklan. Lalu saya bilang, ini iklannya mau diproduksi langsung oleh Android TV atau sudah ada iklan jadi yang siap ditayangkan? Nah, katanya sudah ada iklan memang dari perusahaan. Tinggal tayang aja lah nih di Android TV. Oh, tidak masalah. Nah, itu sebenarnya tantangannya tidak begitu penantang buat Android TV karena kita sudah mendapatkan video yang sudah jadi, kemudian kita upload kembali di Android TV, tetapi kita melakukan edit sedikit hanya untuk menambahkan informasi teks berupa nomor kontak dari si agent atau informasi-informasi lainnya. Nah, ini contohnya iklan dari K-Ion Nano. Mata merupakan organ yang lunak dan sangat sensitif. Setiap harinya, mata terpapar oleh berbagai macam bahaya yang mengancam. Debu polusi, sinar matahari, sinar biru atau blue light dari gadget, serta kebiasaan membaca yang tidak baik. Gangguan penglihatan yang paling sering terjadi antara lain rabun dekat, rabun jauh, astigmatisme, katarak, glukoma, floaters eye, mata kering, dan sebagainya. Data WHO menyebutkan bahwa setiap 5 detik, 1 orang di dunia mengalami kebutaan. Namun nyatanya 4 dari 5 kasus kebutaan dapat dicegah. Kemudian selanjutnya, ini adalah iklan yang dipercayakan oleh salah satu pengusaha di Kota Bengkulu, yaitu Pak Kaseri, pimpinan atau owner dari Modecom. Jadi Modecom, mungkin untuk warga Kota Bengkulu tidak ada yang tidak kenal dengan Modecom. Jadi Modecom waktu itu kontak saya juga untuk ketemu tentang iklan sebuah aplikasi yang namanya Jago. Jadi aplikasi Jago itu adalah aplikasi milik Pak Kaseri, ya. Kalau saya panggil Mas Heri, pemilik dari Modecom itu, beliau memperkenalkan aplikasi Jago. Nah, aplikasi Jago ini adalah melayani seluruh kebutuhan masyarakat Provinsi Bengkulu bahkan di Indonesia untuk kemudahan-kemudahannya, bisa e-commerce ataupun dan lain sebagainya, atau bagi pelaku usaha bisa beriklan di sana. Nah, maka Android TV dipercaya untuk beriklan atau mengiklankan aplikasi Jago ini. Nah, ini contohnya. Jago, aplikasi penyedia jasa online, membantu menyelesaikan masalah Anda kapanpun, dimanapun. Aplikasi Jago membuat hidup Anda lebih praktis. Jago, your best solution. Nah, itu aplikasi Jago, teman-teman bisa cek juga di Play Store. Memang sudah tersedia di Play Store. Oke, itu pengalaman endorse kami tentang aplikasi. Ini pengalaman juga yang luar biasa bagi saya, teman-teman. Dari seorang kepala daerah, yaitu Bupati Rejang Lebong. Kalau sekarang sudah mantan ya, Bang Dr. Haji Ahmad Hijazi, Bupati Kabupaten Rejang Lebong pada waktu itu, untuk mengiklankan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, terutama yang ada di Kota Curup. Lalu kami beberapa tim datang ke sana dan berbincang-bincang
Maka ada beberapa konten yang full, pada waktu itu full kontennya Curup. Ada wisata bunga, wisata taman bunga maksudnya, Desa Dana 88, kemudian ada beberapa konten juga yang bersama dengan Bujang Gadis ya. Bujang Gadis, Bujang Semulen Pat Petulai ya, itu sama dengan putra-putri pariwisata lah, itu turun mendampingi kami untuk membuat konten iklan tentang pariwisata di Kota Curup. Oke teman-teman, itu suatu kebanggaan yang sebenarnya kami tidak pernah merencanakan, tidak pernah memperkirakan itu bakal kami dipanggil oleh seorang kepala daerah. Lalu kami juga melakukan dialog interaktif atau podcast bersama Bapak Bupati dan juga tidak ketinggalan bersama dengan Ibu Bupatinya. Livia adalah produk sabun kecantikan yang biasa digunakan oleh kaum perempuan, namun bisa juga digunakan oleh kaum laki-laki. Kemarin di awal sebelum Ramadan ya, saya juga tidak menyangka ada telepon masuk nih menanyakan ini Android TV. Ya benar, ternyata beliau yang menelpon itu adalah kepala Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu. Semuanya kenal lah yang namanya Rumah Sakit Bayangkara. Nah, beliau menanyakan bagaimana kalau bekerja sama dengan kami pihak Bayangkara terkait dengan promosi, karena kami memang ada bagian promosinya, tetapi kayaknya butuh pihak ketiga untuk bekerja sama di dalam berpromosi rumah sakit kami. Ya, karena memang kami tugasnya itu ya kami sanggupi. Lalu diundangnya besok untuk meeting di rumah sakit dan sudah masuk di bulan puasa. Saya datang, waktu itu saya sendiri, belum mengajak teman-teman yang lain. Dan ternyata akan membuat beberapa konten iklan setiap bulan dan kontraknya selama 1 tahun. Belum bisa dikasih contohnya, tapi ada konten perdana nih teman. Konten awal perkenalan kami dengan Bayangkara kemarin hanya mempromosikan dan vlog saya ketika bertemu dengan pihak rumah sakit. Mungkin membuktikan bahwa kami ada meeting ya. Ini ada vlognya nih. Saya akan menemui pimpinan dulu. Kita ke Satpam terlebih dulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Saya dari ini Android TV nih, ya. Diundang sama Pak Yalta. Android TV Bengkulu setibanya di Rumah Sakit Bayangkara langsung dilayani dengan ramah dan diantar oleh salah satu petugas jaga ke ruang pimpinan rumah sakit, yaitu Bapak Dr. Yalta Hasanuddin Nuh. Oke teman-teman Android TV, bahwa saya akan ketemu dengan bosnya Rumah Sakit Bayangkara, Mas Yalta Hasanuddin. Nah itu beliau udah ada di sana. Oke ya, ini dengan Mbak Rosi ya. Bagian apa nih Mbak Rosi? Bagian promosi humas rumah sakit. Oh bagian humas, wah luar biasa nih. Pihaknya sangat mengedepankan keramahan dan senyum sapa kepada masyarakat yang berkunjung dan ingin berobat di rumah sakit tersebut. Nah ini Mas Yalta nih. Ya, emang Bayangkara ini rumah sakit polisi nih ya? Ya, rumah sakit khusus melayani kepunyaannya kepolisian, dalam hal ini Polda Bengkulu, tapi melayani masyarakat umum secara luas. Jadi kita melayani BPJS dan yang lain-lainnya. Mas Yaltanya sendiri polisi kan ya? Ya, saya kan polisi. Karena pimpinan mesti harus polisi ya? Polisi harus. Oke, itu bukti vlog saya pada saat saya diundang oleh pihak rumah sakit ya. Saya hadir dengan direkturnya dan juga ketemu dengan kepala divisi humas dan promosi Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu. Ini teman-teman sungguh tidak diduga, ini suatu hal yang membanggakan kami karena karya kami
alhamdulillah ternyata dibutuhkan oleh teman-teman, terutama yang ada di Kota Bengkulu. Sebenarnya sudah banyak teman-teman konten endorse atau konten iklan yang sudah kami produksi, yang sudah bekerja sama dengan Android TV Bengkulu. Ada beberapa endorsement juga, kami hanya menempelkan iklan berupa banner atau teks tulisan. Livia adalah produk sabun kecantikan yang biasa digunakan oleh kaum perempuan, namun bisa juga digunakan oleh kaum laki-laki. Di saat saya di Kota Taiz, saya dikenalkan oleh teman saya di Kota Taiz kepada pemilik toko elektronik terbesar di Kota Taiz, yaitu Iin Elektronik. Jadi Bang Iin ketemu saya pada waktu itu. Nah, karena saya pakai kostumnya Android TV, beliau tanya, ini abang ini Android TV, kostumnya aja atau seperti apa? Ya, saya sudah mengenal lama nih Android TV katanya. Kemarin Android TV sempat viral katanya di Kabupaten Seluma terkait dengan dialog mantan Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Seluma yang kontroversi katanya, memprotes berdirinya Tugu Penganten atau Tugu Bujang Gadis. Nah, saya mengenal Android TV juga dari itu. Oh, ternyata memang ada. Sekarang ternyata ada dengan saya. Gini, Mas, gimana caranya tuh beriklan dengan Android TV? Saya buka toko di Kota Bengkulu, posisinya katanya di Simpang Jami. Nah, itu nanti setelah Lebaran kita akan garap. Artinya setelah ketemu itu, beliau sudah menginginkan untuk endorse ke Android TV untuk toko barunya Iin Elektronik yang baru berdiri di Kota Bengkulu, yaitu di Simpang Jamik. Luar biasa. Alhamdulillah ternyata Android TV banyak yang mempercayai untuk melakukan endorse tersebut. Oke, teman-teman semuanya, itu contoh beberapa endorse dan cuplikan-cuplikannya sudah kami sajikan. Kemudian yang kedua, kita bahas masalah biaya atau anggaran. Nah, kalau masalah anggaran ini sebenarnya kalau ya ada beberapa nih teman-teman, ada beberapa klasifikasi biaya yang harus kita tetapkan. Yang pertama, kita harus lihat dulu seberapa pantas channel kita untuk menerima endorse. Kalau kita ibaratnya baru-baru belajar, ya hanya sekedar untuk mengenalkan channel kita, ya nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah, ya nggak usah terlalu mahal. Karena standarisasi dari endorse itu sebenarnya mahal, tetapi kalau kita baru pemula, ya sudah, yang penting kita bangga dengan kreativitas kita. Kalau banner atau menempelkan teks, itu per tayangnya hanya 250.000, jadi murah. Jadi tidak usah mahal-mahal. Nah, kalau podcast, kalau mereka misalnya ini pelaku usaha dia punya bisnis nih, kemudian saya ajak podcast, dia berpromosi tentang bisnisnya, nah itu yang lumayan mahal. Sebenarnya saya tidak pernah memberikan tarif itu, tetapi ternyata setelah selesai mereka sendiri. Sehingga saya ukur aja lah begitu, ketika ada yang lain ya sudah segitu. Nah, di awal waktu itu untuk podcast itu saya dibayar 750.000 tayang per durasi 30 sampai 45 menit. Oke, kemudian yang untuk siaran, maksudnya liputan langsung di kegiatan, itu saya pernah dibayar 1 juta per tayangan, maksudnya per liputan itu. Nah, jadi kita harus setelah tayang, saya tidak pernah, jujur aja, saya tidak pernah memberikan tarif. Nah, itu teman-teman, jadi kalau masih pemula, nggak usah lah pakai tarif-tarif yang terlalu mahal. Nanti kalau udah besar, channelnya sudah silver play button, baru nanti standar-standar endorse yang bisa teman-teman buat standarnya. Jadi sehingga channel teman-teman bukan channel kaleng-kaleng ya, yang bisa teman-teman manfaat. Kecuali klien dari pengiklan itu adalah orang yang teman-teman kenal. Tetapi diharapkan mereka untuk tidak memperlakukan channel teman-teman sebagai channel yang murahan ya. Artinya itu hanya kesepakatan secara persahabatan lah. Tetapi yang paling penting ketika teman-teman sudah besar, nanti teman-teman bisa membuat tarif yang bisa teman-teman tetapkan atau terapkan dengan pihak klien. Luar biasa. Oke, itu pertanyaan teman-teman. Gimana nih Bang cara mendapatkan endorsement? Gimana caranya
untuk mempromosikan channel kita kepada klien. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan pada teman-teman pendatang baru berlangganan channel Android TV Bengkulu, caranya mengklik tombol subscribe dan loncengnya dan like ya, dan berikan komentar, pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Livia adalah produk sabun kecantikan yang biasa digunakan oleh kaum perempuan, namun bisa juga digunakan oleh kaum laki-laki.